Halo Bapak Ibu CGP hebat, kembali dengan saya Adrian Bere. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan refleksi pada modul 1.2 yaitu koneksi antar materi. Refleksi ini akan saya sajikan dengan model refleksi 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita lihat refleksi yang pertama yaitu refleksi peristiwa. Momen yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Nah, Bapak Ibu, tentu setelah mempelajari modul ini akan membuat saya semakin memahami terhadap tugas dan tanggung jawab seorang pendidik dalam menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya dengan memperhatikan nilai sosiokultur yang ada pada daerahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam menuntun murid sesuai dengan kodratnya, maka selanjutnya saya akan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan tujuan untuk mengetahui keadaan dan kesiapan murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, setelah melakukan asesmen ini, tentu saya akan lanjutkan dengan menyusun perencanaan pembelajaran. Dan perencanaan pembelajaran itu tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan murid, sehingga kegiatan pembelajaran yang disajikan dapat berpihak pada murid dan dapat meningkatkan peran pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Karena apa Bapak Ibu? Karena dengan berperan sebagai pemimpin pembelajaran, saya ataupun kita sebagai pendidik akan selalu terus memotivasi murid dengan memberikan ide-ide yang cemerlang dengan tujuan untuk menstimulus murid dengan mempelajari cara berpikirnya, karakternya, agar dalam proses menuntun itu sesuai dengan tahap tumbuh kembang murid atau wiraga, wirama seperti yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat kaitan modul antara modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1 di situ menjelaskan tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai proses menuntun yang berhamba pada murid agar kebutuhan murid terpenuhi dan kita sebagai pendidik pun dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya dan nilai sosiokultur yang ada di daerahnya masing-masing. Sedangkan pada modul 1.2 di situ dijelaskan mengenai nilai dan peran guru penggerak. Maka ketika kita lihat kedua modul ini sudah sangat sesuai karena pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul sebelumnya itu akan diimplementasikan oleh para pendidik di sekolahnya masing-masing berdasarkan nilai dan peran guru. Nah Bapak Ibu, berdasarkan kaitan modul 1.1 dan 1.2 ini, maka kita sebagai pendidik harus mulai bergerak dan menggerakkan segala potensi yang kita miliki sesuai dengan proses menuntun yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru agar perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran betul-betul sesuai dengan kebutuhan murid. Hal ini Bapak Ibu tentu akan dapat meningkatkan daya serap murid terhadap apa yang kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Kita lanjut pada refleksi berikutnya Bapak Ibu, yaitu refleksi perasaan. Untuk refleksi perasaan Bapak Ibu, pada momen itu saya merasa bingung bagaikan air yang mengalir tidak pada tempatnya. Bahkan alirannya sempat terhenti karena sumber mata airnya sudah mulai mengering secara bertahap. Namun dalam perjalanan sampai pada titik akhir, saat air itu akan kering, turunlah hujan dan mata air tersebut kembali mengalirkan aliran ke berbagai tempat dan dapat manfaat bagi semua orang.
Nah, Bapak Ibu, tentu hal ini sama seperti dengan keadaan saya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana kadang saya merasa frustasi seperti semuanya berantakan ataupun semuanya tidak terarah. Namun semuanya berubah ketika saya dipanggil untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Di situ saya merasa sangat senang, saya merasa sangat bahagia karena saya bisa mengetahui dengan baik bagaimana cara menuntun murid dengan nilai dan peran guru yang kita miliki. Sehingga Bapak Ibu, air saya ibaratkan sebagai sesuatu yang terus mengalir, bergerak melewati rintangan dan akan selalu menghadirkan kejernihan. Maka dengan peran saya sebagai pendidik pun demikian adanya. Saya akan terus tergerak, bergerak dan menggerakkan melewati berbagai rintangan dan akan selalu menuntun murid dengan nilai dan peran guru agar sampai pada akhirnya pembelajaran itu dapat terpusat pada murid. Kita lanjut pada refleksi berikut, yaitu refleksi pembelajaran. Untuk refleksi pembelajaran Bapak Ibu, sebelum hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya itu terjadi, saya berpikir bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini, saya menganggap bahwa semuanya itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid, terus proses pembelajaran yang dianggap berhasil dan dengan berpatokan pada aspek kognitif saja. Terus untuk hasil evaluasi pun demikian, saya mengutamakan perolehan nilai yang tinggi. Dan terakhir itu saya tidak melakukan refleksi kelas dan umpan balik dari rekan sejawat, karena bagi saya pembelajaran yang saya lakukan itu sudah baik menurut pandangan saya. Namun Bapak Ibu, semuanya berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, di mana pada pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini sepenuhnya belum sesuai dengan kebutuhan murid, karena dalam pembelajaran saya lebih mengutamakan ketercapaian materi daripada daya serap murid terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan pada pembelajaran kedua, untuk mengukur keberhasilan sebuah pembelajaran tidaklah cukup hanya melihat dari aspek kognitif saja, tetapi dalam hal menuntun murid harus melibatkan ketiga aspek secara menyeluruh, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Sedangkan pada pembelajaran ketiga, Bapak Ibu, penentuan hasil akhir dengan sebuah nilai itu bukanlah sesuatu yang baik jika tidak diimbangi dengan sikap atau karakter dan keterampilan yang baik pula. Oleh karena itu, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu menuntun murid sesuai dengan kebutuhan mereka agar dapat membentuk karakter dan meningkatkan keterampilan murid dengan baik. Dan pada pembelajaran keempat, untuk meningkatkan kompetensi, maka saya harus melakukan kegiatan refleksi secara berkelanjutan untuk tiap kegiatan pembelajaran dengan membangun komunikasi yang baik dengan murid antar rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, berikut kita lanjut pada refleksi terakhir, yaitu refleksi penerapan. Untuk refleksi penerapan, saya akan melaksanakan rencana pengembangan diri berdasarkan materi yang saya peroleh pada modul 1.1 dan 1.2. Di antaranya, yang pertama kita lihat terposisi ya. Kedua, gambar. Jadi untuk berpihak pada murid, kita pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan murid dalam kegiatan pembelajaran dengan cara 1. Melakukan asesmen diagnostik non kognitif untuk mengetahui keadaan dan kesiapan murid sebelum mengikuti pembelajaran. Berikut lagi, melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan gaya belajar murid. 2. Berdasarkan hasil asesmen. Berikut lagi, melakukan kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Berikut kita lihat inovatif. Untuk memenuhi kebutuhan murid Bapak Ibu, maka saya munculkan ide-ide baru yang sesuai dengan gaya murid
dan kebutuhan murid. Di antaranya satu, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Kedua, menerapkan ujian online menggunakan Google Form. Kedua hal ini Bapak Ibu tentu anak-anak zaman sekarang mereka sangat termotivasi dan mereka sangat senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikut lagi Bapak Ibu, reflektif. Penerapan untuk reflektif Bapak Ibu, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, saya harus berani mengakui kekurangan saya dengan melakukan refleksi secara berkelanjutan dengan peserta didik maupun dengan rekan sejawat lewat umpan balik terhadap proses pembelajaran yang saya laksanakan. Berikut kita lanjut pada mandiri. Untuk mandiri, saya akan terus memotivasi diri saya untuk terus membuat dan mengembangkan perencanaan pembelajaran lewat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada. Kita lanjut pada pengembangan diri, yaitu kolaboratif. Saya akan membangun komunikasi yang baik dengan murid dan rekan sejawat serta komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam